Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Teknik Mesin akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai kewirausahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya pribadi, Nadila Hazubair. Yang kedua ada Muhammad Rizky Fadilah. Yang ketiga ada Nasrul Sofian. Yang keempat ada Sairul Aziz. Dan yang kelima ada Lucky Aditya Sahara. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Lucky Aditya Sahara. Merintis usaha baru dan model pengembangannya. Merintis usaha baru adalah sebuah perancangan pribadi mengenai bagaimana membentuk dan mendirikan usaha baru, baik yang terkait dengan ide, modal, manajemen, maupun organisasi. Tujuan: merintis usaha baru sendiri bertujuan untuk memasuki dunia usaha dengan ide dan rancangan yang dilakukan secara matang. Merintis usaha baru merupakan teknik paling dasar dalam dunia bisnis yang dikenal dengan istilah starting. Di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang, kita tidak lagi pusing untuk mengembangkan sebuah usaha karena didukung berbagai teknologi terkini. Selain itu, kehadiran sosial media dan e-komersi juga turut memudahkan dalam merintis sebuah usaha. Baik, terima kasih. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh saya pribadi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tahapan penting yang harus dikuasai. Ada 4 poin. Yang pertama, memulai dengan ide-ide segar. Yang kedua, merealisasikan ide dengan pendanaan dan prasarana usaha. Yang ketiga, pasar dalam objek bisnis. Yang keempat, bagaimana peluang pasar saat produk sudah ada. Lalu materi berikutnya yaitu cara melakukan tahapan usaha. Ada 2 cara melakukan tahapan usaha. Yang pertama itu buying. Buying adalah usaha selanjutnya dalam melakukan pengembangan model usaha. Buying merupakan tindakan pembelian perusahaan yang telah ada atau telah didirikan. Cara buying sendiri dinilai lebih simpel dibandingkan cara starting, karena telah tersedia data dan material perusahaan dan kita hanya bertugas untuk memindah tangankan atau mengakui isinya. Yang kedua ada franchising. Franchising atau dalam ilmu ekonomi dikenal dengan waralaba. Franchising berarti pengaturan kerjasama yang biasanya dilakukan dengan orang-orang atau organisasi tertentu. Jadi kerjasama yang dilakukan dalam model franchising adalah kerjasama yang menjalankan perusahaan penyalur. Dalam hal ini, pihak pengusaha berusaha agar perusahaan induk mau memberikan hak monopoli dalam menyelenggarakan usaha yang sedang dijalankan oleh perusahaan induk. Selanjutnya, bisnis dalam wirausaha. Ketika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan yang tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan atau bisnis. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapatkan nilai dan kepercayaan dari masyarakat, negara, dan kompetitornya. Ya, prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa yang adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. 2. Prinsip otonomi. Ketiga, prinsip saling menguntungkan. Keempat, prinsip keadilan. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Prinsip otonomi. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip keadilan. Prinsip integritas moral. Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap penguasa. Komitmen, jujur, disiplin, tanggung jawab, mengejar prestasi. Analisa bisnis dan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan,
menggambarkan bagaimana situasi bisnis dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Langkah-langkah studi kelayakan bisnis. 1. Penemuan ide usaha. 2. Melakukan studi pendahuluan. 3. Membuat desain studi kelayakan. 4. Pengumpulan data. 5. Analisis dan interpretasi data. 6. Menarik kesimpulan dan rekomendasi. 7. Penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Kewirausahaan di Indonesia. Ilmu kewirausahaan di Indonesia baru dikenalkan pada akhir abad ke-20. Namun praktiknya sudah sejak dulu ada. Bahkan sejak zaman kolonial, kegiatan perniagaan dan bisnis sudah ada di Indonesia. Jumlah wirausaha di Indonesia saat ini masih menunjukkan persentase yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2%. Padahal untuk dapat dikatakan sebagai negara maju, jumlah wirausaha di suatu negara harus berjumlah minimal 2% dari total jumlah penduduk. Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara-negara tetangga yang memiliki jumlah wirausaha lebih tinggi seperti Singapura yang merupakan negara dengan jumlah wirausaha tertinggi di ASEAN. Kemudian Malaysia. Memprihatinkan memang, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan kurangnya inovasi dan kreativitas penduduk negara Indonesia. Kesimpulan, kewirausahaan Indonesia sendiri masih sangat kecil presentasinya, sedangkan negara-negara maju memiliki minimal 3% usahawan di negaranya. Saat merintis sebuah usaha, kita memerlukan pengembang model bertujuan untuk membuat sebuah rancangan inovasi guna menginovasikan hal-hal baru. Selain itu juga sebagai wirausahawan kita harus memiliki etika berbisnis sebagai landasan norma dalam berbisnis, dan juga mengobservasi atau mempelajari studi kelayakan bisnis. Hal ini penting dipelajari untuk memahami kegiatan atau langkah yang akan diambil seorang wirausahawan. Dan terakhir, peluang bisnis itu seperti bus, selalu ada yang datang. Cara untuk memulai usaha adalah berhenti berbicara dan melakukannya.